Buat yang terbiasa menggunakan flagship device yang wus-wus kecepatannya, ternyata susah gampang ketika mencoba budget phone. Bagusnya kita ini mudah dan cepat beradaptasi, termasuk dengan kecepatan device. Setelah di video pertama saya bercerita secara global tentang apakah budget smartphone sekarang sudah bagus, kini saatnya kita melihat lebih dalam budget smartphone dan trik bagaimana membuatnya bisa optimal. Saya Lucky Sebastian dan ini ceritanya. Untuk urusan menggunakan aplikasi Office, Instagram, dengar musik di Spotify atau YouTube Music dan sebangsanya, smartphone budget ternyata sudah sangat-sangat mumpuni, termasuk streaming film dari YouTube. Bedanya, karena resolusi layarnya hanya HD Plus atau 720p, maka streaming video yang bisa kita terima dari YouTube mentok di 720p. Tetapi standar ini sudah sangat bagus dan jelas, karena banyak film-film streaming seperti iFlix, Hook, juga masih banyak standarnya masih SD. Kalau kalian punya internet yang kencang dan maunya nonton YouTube di Full HD, ya caranya hanya dengan ganti smartphone yang resolusi layarnya juga Full HD. Karena kita membahas dua device budget sekaligus, Redmi 8 dan 8A, dari sisi spesifikasi keduanya tidak jauh berbeda. Layar, ukuran baterai 5000 mAh, fast charging 18 watt, keduanya sama. Bahkan prosesor yang digunakan juga sama, Snapdragon 439. Beda yang ketara di bodi, Redmi 8 tampil dengan dual kamera, di mana satu kamera lagi berfungsi sebagai depth kamera untuk efek bokeh. Sementara Redmi 8A hanya single kamera, tapi juga tetap bisa melakukan efek bokeh dengan software. Redmi 8 punya unlock lewat sensor sidik jari di bawah kamera, sementara Redmi 8A hanya bisa lewat pengenalan wajah dari kamera selfie yang bekerja cukup cepat. Yang menjadi concern saya adalah besaran RAM yang berbeda di keduanya. Redmi 8 RAM ada RAM 3 dan 4 GB, sementara Redmi 8A hanya 2 GB. Untuk RAM ukuran 4 GB saya sudah tidak khawatir, karena RAM sebesar ini sudah cukup untuk menjalankan banyak aplikasi. Kemudian keduanya punya basic internal storage sebesar 32 GB. Ukuran storage yang juga cukup terbatas untuk smartphone zaman now, walaupun bisa ditambahkan dengan memory card. Nah, sekarang kita bicara RAM terkecilnya 2 GB dan internal terkecilnya 32 GB. Apakah ini cukup? Apa yang boleh dan jangan dilakukan agar smartphone budget ini bisa selalu berjalan dengan baik? Internal 32 GB bisa terbantu dengan memory card. Tetapi harap diingat, sebagian besar aplikasi akan minta diinstal di internal storage. Jadi memory card ini akan menolong untuk kita meletakkan hasil foto, video, membawa film, dan musik. So, kebanyakan aplikasi akan diinstal dalam internal. Besar aplikasi ini bervariasi, tetapi core aplikasi sendiri sebenarnya tidak terlalu besar. Bahkan game-game berat seperti PUBG hanya menghabiskan 1 GB lebih di internal storage. Yang menjadi besar adalah data, terutama dari aplikasi chatting. Aplikasi chatting terbesar yang kemungkinan besar kebanyakan diinstal orang adalah WhatsApp. Secara default, aplikasi WA ini akan menyimpan semua data yang dikirimkan di internal storage, dari foto, video, dokumen, rekaman suara, dan lain-lain. Apalagi kalau kita bergabung dengan grup-grup WA yang aktif. Kalau kita tidak akan pernah melihat lagi video dan foto yang sudah kita lihat, secara berkala lewat aplikasi file manager yang sudah menjadi bawaan Redmi 8 dan 8A, kita tinggal mencari folder bernama WhatsApp, pilih media, dan hapus satu blok folder yang kita mau, misalnya WA video. Karena setiap kiriman ini membuat internal storage menjadi cepat penuh. Sekarang saya memperlihatkan sedikit konsep bagaimana RAM bekerja, supaya kita kalau mau menggunakan smartphone budget dengan RAM kecil, bisa mengatur sejak awal agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Anggap ukuran RAM ini seperti lebar jalan. Semakin besar RAM, semakin lebar jalan. Dan aplikasi adalah mobil atau kendaraan yang akan melewatinya. Berarti semakin besar RAM atau jalan, semakin banyak mobil yang bisa berjalan di tracknya bersebelahan. Ada aplikasi-aplikasi yang pasti akan di-load dan lebih dahulu menempati RAM atau jalan. Semua aplikasi yang standby di jalan ini akan instan muncul dan bisa digunakan langsung tanpa loading. Pertama, aplikasi ini pasti operating system. Kemudian semakin banyak fitur di user interface atau UI, semakin banyak track jalan akan diambil. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang merasa dirinya paling penting dan harus jalan duluan. Ini biasanya aplikasi-aplikasi percakapan dan media sosial, seperti WhatsApp, Telegram, kalau kalian masih pakai mungkin BBM, Line, dan lain-lain. Terus ada aplikasi Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, kalau jalannya sudah diambil oleh aplikasi-aplikasi yang harus naik panggung duluan ini, maka sisa jalan yang tersedia untuk aplikasi-aplikasi lain tinggal sedikit untuk smartphone dengan RAM kecil. Bisakah berjalan? Tentu bisa.
Di setiap operating system ada namanya manajemen RAM, yang akan menggeser atau menutup aplikasi-aplikasi yang menurutnya sedang tidak digunakan. Jadi ketika kita butuh kembali aplikasi-aplikasi tersebut, tidak akan jalan instan lagi, tetapi akan loading. Untuk itu sarannya, bagi pengguna budget phone, install aplikasi-aplikasi terutama yang menyangkut media sosial dan chat yang benar-benar kita gunakan saja. Juga karena peraturan TKDN, ada software-software lokal yang harus dibawa. Jadi kalau dianggap tidak berguna, uninstall saja aplikasi tersebut untuk membuat internal storage lebih lega dan tidak jalan di RAM. Walaupun smartphone kita sudah punya pengatur manajemen RAM, tetapi memang terkadang ada aplikasi-aplikasi yang ogah ditutup atau menyisakan banyak sampah temporary files. Nah, secara berkala, mungkin sehari 2 atau 3 kali, seperti minum obat, untuk pengguna RAM kecil bisa klik aplikasi seperti Security yang dibawa oleh Redmi 8 dan 8A ini. Cukup klik sekali, maka sampah-sampah dan aplikasi-aplikasi yang sudah tidak dipakai, tapi ogah ditutup akan dibersihkan untuk sistem bisa optimal lagi bekerja dengan instruksi yang baru. Ada fitur yang saya suka di jajaran smartphone Xiaomi, termasuk di budget phone Redmi 8 yang jarang ada di smartphone lain. Kalau saya sering menyebutnya low tech, karena secara teknologi sudah ada dari bertahun-tahun yang lalu, tetapi di dunia nyata masih sering berguna dan jadi penolong. Infrared remote control di Redmi 8 ini mudah di setup, karena sudah ada database-nya. Tinggal pilih tipe perangkat, kemudian tinggal pilih merek, tes nyala, dan selesai. Jadi dalam satu device kita bisa memiliki banyak remote. Kedua, radio. Kesannya di zaman digital ini, fitur radio FM langsung dari siaran broadcast sepertinya ketinggalan zaman. Tapi masih banyak masyarakat yang bergantung padanya. Di daerah-daerah yang jauh tanpa internet, smartphone biasanya mati gaya. Dan radio ini bisa menjadi penolong hiburan. Di saat genting seperti wabah ini, bisa saja radio menjadi penyelamat. Seperti pernah terjadi di Amerika ketika terjadi banjir besar melanda. BTS serta internet padam dan telepon tidak berfungsi. Bagaimana memberitakan tim SAR dan pertolongan akan datang? Radio jawabannya. Dan peristiwa ini membuat para petinggi bahkan meminta Apple untuk melengkapi device-nya dengan aplikasi radio langsung. Yang menarik, kebanyakan smartphone dengan radio di dalamnya mengharuskan pengguna mencolokkan earphone untuk mengaktifkannya, karena kabel earphone ini akan berfungsi sebagai antena penerima. Di Redmi 8 dan 8A ini tidak perlu. Radionya sudah built-in antena. Dan ketika smartphone kita genggam, tubuh kita berfungsi sebagai antena penguat. Ini teknologi low-end yang menarik. Masih banyak dari Redmi 8 dan 8i yang bisa diceritakan. Tetapi, poin-poin yang menurut saya menarik tentang budget phone dan alasannya di seri Redmi 8 dan 8A ini sudah tersampaikan. Ternyata sambil saya membuat video ini, saya melihat teaser dari Xiaomi Indonesia akan ada yang baru. Pengalaman saya di industri smartphone, sebuah tipe smartphone yang sangat diminati akan dibuat banyak variannya. Seperti yang sekarang kita bahas, seri 8 ini, ada seri 8A. Dan di teaser yang baru ini saya percaya akan menjadi lanjutannya dengan dual kamera. Kita tunggu saja. Oke, jangan lupa, di saat seperti ini patuhi untuk stay at home, tidak keluar rumah saat tidak perlu benar, jaga jarak, tetap semangat, semoga selalu sehat dan stay safe. See ya!